Alhamdulillah, salatu wassalamu ala hatinya Rasulillah. khawatir, Alhamdulillah. hatinya takut. Insyaallah kita Kenapa? check out hari Karena ini. mereka akan Ustaz bertemu dengan Farhan. Allah Subhanahu wa taala. Hafizallah. Mereka khawatir amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka khawatir amalan tersebut tidak ditulis dalam buku catatan kebaikan mereka. Maka mereka senantiasa berharap dan juga khawatir. Ini juga agar mengikis kesombongan, ujub yang ada pada diri kita. Nah, kita sudah beramal sini, kita sudah beramal di tanah haram, beramal di sini. Jika kita tidak merasakan ya, masukkan rasa ya, khawatir dan juga berharap pada diri kita, khawatir timbul sombong yang bisa menunggulkan amal-amal kita. Sejatinya kita bisa datang ke sini, kita bisa datang ke kota Madinah, kita bisa mengunjungi beribadah di kota Makkah, itu murni karunia dan nikmat yang diberikan Allah SWT. Itu sangat sedikit sebenarnya pada semuanya kembali kepada Allah SWT. Allah SWT memberikan rezeki kepada kita, Allah SWT memberikan kesehatan, memberikan kemudahan, kelancaran sampai kita bisa menikmati ibadah di bulan suci. Maka pantaslah kita senantiasa berdoa ya. Bagaimana disampaikan oleh ulama ya. Salah satu tanda diterimanya amalan dia senantiasa berdoa. Seorang hamba senantiasa berdoa agar amalan tersebut terima oleh Allah SWT. Ya. Ini merupakan tanda ya terimanya amalan seorang hamba. Dia selalu minta agar Allah SWT, apalagi amalan-amalan yang memiliki keutamaan dan belum tentu terulang gitu, dengan segera ya. Seperti kita mengunjungi dua tanah suci ini ya. Walaupun kita berharap ya, berharap kepada Allah SWT berikan kemudahan, berikan rezeki ya, agar kita bisa kembali mengunjungi dua tanah suci ini di waktu yang terbaik Allah takdirkan ya. Kalau itu harapan. Di antara juga tanda bahwa amalan kita diterima ya, masalah sebagaimana disampaikan oleh para ulama ya, inna jaza'al hasanatu ba'daha. Sungguhnya di antara tanda bahwasanya amalan seorang itu diterima ya, amalan kebaikan seorang diterima, Allah SWT mudahkan untuk kembali melakukannya ya di waktu setelahnya. Ini sebenarnya ujian juga bagi kita. Apakah amalan-amalan yang kita lakukan di tanah haram ini, di Mekah dan di Madinah, itu kita bisa lanjutkan ketika kita sampai di Indonesia. Ini merupakan tanda. Dan kita berharap agar Allah SWT kembali berikan taufik, berikan hidayah, berikan kemudahan untuk melanjutkan amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan di kota Makkah dan juga Madinah. Ini merupakan tanda. Alhamdulillah kita bisa menaikkan sholat berjamaah di masjid. Bahkan alhamdulillah sebelum azan berkumandang, subhanallah. Ya, sebelum azan sudah ada di masjid. Ya mungkin kita belum pernah melakukannya di Indonesia. Ya, tapi alhamdulillah kita di Madinah, di Mekah. Mungkin ada yang 1 jam sebelum azan sudah di masjid. Subhanallah. Itu merupakan taufik dari Allah SWT. Itu merupakan nikmat sebenarnya. Kita berharap kenikmatan itu kita masih bisa rasakan nanti di Indonesia. Kita berharap Allah SWT masih memberikan kesempatan, kenikmatan kita beribadah seperti di sini nanti di Indonesia. Itu yang kita harapkan tentunya Mas. Ya. Dan kita juga berharap nyawa sekalian untuk kembali kita bisa mengunjungi ya dua tanah suci ini. Ya, seperti tadi ya. Di antara tanda terimanya amalan dimudahkan kembali untuk menaikkan amalan tersebut. Ya mudah-mudahan di lain kesempatan umroh lagi Bapak Ibu sekalian. Apalagi haji, betul nggak? Ya. Amin ya rabbal alamin. Asal Satrudin insyaallah. Masyaallah. Itu merupakan tanda amalan kita diterima ya. Nah, terus berdoa. Sampai-sampai para ulama mengatakan mereka berdoa amalan yang dia lakukan selama setengah tahun. Ya. Apalagi di amalan-amalan mulia seperti amalan di bulan Ramadan, ya amalan haji dan lain sebagainya. Ya.
6 bulan mereka berdoa agar amalan-amalan yang lakukan sebelumnya diterima oleh SWT. Dan setelahnya 6 bulan berikutnya ia berdoa agar Allah SWT kembali mempertemukan dia dengan bulan Ramadan, kembali dia bisa berhaji atau berumrah. Terus dia mereka berdoa kepada Allah SWT. Dan sampai kita putus ya Bapak Ibu muslim. Allah SWT Maha mendengar doa kita, ya, Maha mengetahui apa yang ada dalam diri kita, ya. Kalau kita benar, kita jujur, Allah SWT akan mengabulkan apa yang kita minta, ya Bapak Ibu muslim. Dan seperti biasa ya, ketika Nabi SAW menganjurkan di akhir-akhir setiap rangkaian ibadah, ya, Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk berbanyak istighfar, ya, minta ampun kepada Allah SWT. Karena kita pasti menyadari, ya, amalan yang kita lakukan jauh dari kata sempurna. Pasti ada kekurangan, namanya juga manusia. Kita berusaha melakukan apa yang kita bisa sebaik mungkin, tapi kita sadar kita manusia. Bagaimana Nabi SAW zikir pertama setelah sholat apa? Setelah kita melakukan ketaatan apa? Jamaah sekalian, zikir pertama, astagfirullah, subhanallah. Habis sholat kita apa? Berzikir, zikir yang diperintahkan pertama astagfirullah, minta ampun, subhanallah. Padahal kita habis melakukan ketaatan. Agar kita menyadari kita manusia, pasti ada kekurangan. Agar Allah SWT melengkapi kekurangan tersebut, agar Allah SWT mengampuni kekurangan tersebut dan menyempurnakan pahala yang kita dapat, ya. Agar juga kita tidak sombong, tidak angkuh, ya. Kita bisa melakukan melakukan amal ini, berinfak seperti ini, ya, sholat di sini berapa kali lipat, ya. Kita sadari pasti masih kekurangan, pasti ada kekurangan dalamnya. Maka perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita. Ini batas tanah haram, ya Bapak Ibu sekalian. Kita sudah keluar dari tanah haram, ya Allah. Sudah keluar dari tanah haram, tanah yang penuh kemuliaan, Bapak Ibu. Ya, semenjak kita hampir 8 hari mungkin, ya, tanah mahram Madinah, tanah haram Makkah. Ya, semoga Allah SWT tadi kita banyak berdoa, menerima amal ibadah kita semua, dan kembali dipermudah, berikan rezeki untuk mengunjungi dua tanah suci ini, menunaikan amalan ketaatan. Makanya ada tambahan ketika kita pulang, ya, doa safar, ya, ketika kita baca maka ada tambahan aibuna, ya, ta'ibuna, abiduna, lirabbina hamidun, ya. Ada tambahan sedikit ketika kita berdoa safar, ingin kembali ke tanah air kita, ingin pulang ke tempat tinggal kita, ya, aibuna, ya, kami kembali padamu ya Allah, ya, kami yakin setiap perjalanan pasti ada akhirnya pasti kembali kepadamu, aibun. Maka itu ya Allah, kami walaupun jauh, ya, makin jauh dari tempatmu, kami tetap ingin kembali kepadamu. Kami ingin tetap dekat kepadamu, ya. Kami ingin tetap berada di bawah hidayah dan taufik dari Engkau, ya. Aibun, taibun, kami bertaubat. Kami ingin senantiasa bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taibun, ya. Karena kami yakin amalan-amalan yang kami lakukan jauh dari kesempurnaan. Amalan-amalan yang kami lakukan pasti ada kesalahan di dalam, pasti ada kekurangan. Kami bertobat, mohon ampun kepadamu ya Allah. Karena amalan kami lakukan tidak sebanding dengan nikmat yang kami terima. Nikmatnya lebih jauh, lebih banyak daripada amalan kita. Nikmat Allah SWT tak terhingga. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian coba menghitung nikmat Allah SWT, maka tidak akan bisa, tidak terhingga nikmat Allah SWT. Tapi kami berusaha sebaik mungkin ya Allah agar bisa mensyukuri nikmat-nikmat. Allahumma a'inni ala zikrika
wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku senantiasa berzikir kepadamu, senantiasa bersyukur, dan juga senantiasa bisa mempersembahkan amal terbaik kepadamu ya Allah. Ya. Abidun, kami mengakui bahwasanya kami adalah hamba dari hamba dari anak dari laki-laki, ya, hamba dari hamba perempuan, anak dari hamba perempuan, anak dari hamba laki-laki, ya. Karena kita meyakini bahwasanya kita hamba dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita pantas sebanyak minta ampun, mendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nantiasa taat patuh perintah Allah Subhanahu wa taala, karena kita seorang hamba. Maka pantaslah seorang hamba berusaha dengan sebaik-baiknya untuk persembahkan amal yang terbaik kepada Rabb-Nya, kepada Tuhan. Yang terakhir, li Rabbina hamidun, ya. Maka segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillah, ya. Allah SWT berikan keselamatan, keamanan, ya. Insyaallah sampai kita kembali ke tanah air. Alhamdulillah, ya. Betapa banyak, ya, pertolongan Allah SWT kepada kita, ya. Semuanya murni pertolongan Allah SWT. Kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa mengamalkan amalan, melakukan amalan sebaik mungkin. Tapi kita yakin semuanya kembali itu merupakan murni pertolongan taufik dari Allah SWT. Nah, terus kita berbanyak zikir, berbanyak beristighfar, ya, penghujung perjalanan kita di rangkaian ibadah umrah kali ini, ya, Bapak Ibu jemaah sekalian. Silakan berbanyak zikir, mau istirahat silakan, ya. Tapi tentu tadi pun masih tadi perjalanan dalam keadaan safar, kita perbanyak berdoa, ya. Banyak minta ampun, ya. Karena dalam keadaan safar doa-doa mudah dijabah oleh Allah SWT, apalagi kita dalam keadaan rangkaian safar yang penuh dengan nilai ibadah, ya, dan amal kebaikan, ya. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, mungkin kurang lebih 1 jam lagi lah sampai kita mampir dulu sebentar di Kornes, ya. Mampir dulu, mungkin ada yang masih mau belanja, silahkan. Masih punya real mau belanja lagi oleh-oleh, silahkan. Ada contoh coba ya di sana, ya. Mampir dulu sebentar sambil kita menunggu bisa masuk bandara, mungkin sekitar jam 9 malam baru bisa bandara, ya. Kita menunggu di Kornes, atau nanti kalau masih sempat kita ke masjid, ya, ke pantai, nanti lihat waktunya. Sebentar ke Kornes dulu, mungkin ada yang mau belanja, yang lain-lain, ya, silakan. Kemudian kita menaikkan surat maghrib dan isya dan menuju bandara insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.